dari Joshua ini makin hari makin jauh dari harapan masyarakat, makin hari makin jauh dari jantung yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bahwa kasus ini akan ditangani secara transparan dan akan mengungkap seluruh hal yang terkait dengannya. Namun yang kita lihat, yang kita baca, yang kita dengar sejauh ini, kasus ini sepertinya hanya dibikin berputar-putar saja. Kalau saya meminjam istilah Sugeng Teguh Santoso, kasus ini memang on the track, tapi on the tracknya itu berputar-putar saja, menuju pada situasi yang makin gelap. Jadi memang sengaja kasus ini diputar-putar terus supaya makin hari makin gelap, lalu publik lupa, tidak lagi berpartisipasi untuk mengkritisi kasus ini, lalu kasus ini kemudian hilang begitu, hanya begitu saja, lalu putusannya kemudian si Verdi Sambo ini bebas. Nah, kalau kita perhatikan kasus ini, memang kasus ini adalah kasus pembunuhan. Cuma yang muncul ke permukaan ini kan banyak peristiwa kriminal yang dugaan peristiwa kriminal yang menyertainya. Ya, salah satu yang kita bahas tadi adalah soal sumber dan aliran dana 303 yang dibuka oleh PPATK beberapa waktu lalu sebesar 155 triliun. PPATK ini bukan organisasi LSM. PPATK ini bukan organisasi non negara. PPATK ini adalah organisasi yang secara undang-undang itu dibentuk sebagai intelijen keuangan negara. Jadi kalau sampai temuan PPATK itu tidak dianggap sebagai satu temuan hukum, tidak diusut oleh Polri maupun Kejaksaan atau KPK, maka ini persoalan serius. Maka kemudian kali itu kita angkat ke dalam diskusi ini. Kasus-kasus lain yang menyertai kasus Sambo itu misalnya persoalan trafficking, ini juga menjadi masalah sendiri, juga persoalan money laundering. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kasus pembunuhan Brigadir Joshua ini kemudian mengungkap ke publik, kita menjadi tahu bahwa terjadi upaya penyalahgunaan kewenangan kekuasaan oleh gerombolan di dalam satu institusi penegak hukum untuk kepentingan golongan dan pribadi mereka. Nah, ini yang mestinya menjadi perhatian serius, bukan hanya institusi penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan dan juga KPK, tapi Presiden sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan harus memimpin langsung proses untuk membuka kasus ini seterang-terangnya, lalu mengaudit secara keseluruhan institusi Satgasus dan juga institusi Polri sendiri. Dan secara lebih lanjutnya lagi, Presiden ini harus membentuk satu tim untuk melakukan satu penataan ulang institusi Polri yang sejauh ini kita nilai sudah melampaui kewenangan yang kita mandatkan pada tahun 1998 dulu. Saya ingatkan sekali lagi, saya sebagai salah satu bagian yang terlibat dalam gerakan mahasiswa 1998. Polri punya kewenangan yang begitu besar hari ini, itu bukan hasil perjuangan mereka. Polri yang punya kewenangan yang begitu besar dan dipisahkan dari TNI atau ABRI zaman itu adalah hasil perjuangan mahasiswa, hasil perjuangan rakyat Indonesia. Jadi jangan dikira bahwa Polri ini milik segelintir perwira dan keluarga besar. Fungsi dan kewenangan Polri yang begitu luas hari ini sebetulnya hasil perjuangan 1998 yang kemudian saya gunakan. Karena itu saya kira teman-teman yang hadir di sini, saya dan juga rekan-rekan semua menginisiasi untuk meninjau ulang hasil reformasi yang menempatkan Polri langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Institusi Polri harus segera dievaluasi, ditata ulang untuk minimal ditempatkan di bawah Departemen